rakyat. Keadilan untuk semua di depan hukum itu hanya omongan dan cita-cita. Keadilan sejati itu mahal dan harus diperjuangkan bersama-sama. Owa Siamang dan Landa Jawa keduanya telah ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pasal 21 Ayat 2, huruf A. Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Dan, hukuman pidananya diatur pasal 40 ayat 2, barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana disebutkan pasal 21 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diberikan kewenangan mengatur status tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan atau perubahan status dari yang dilindungi menjadi tidak dilindungi. Dan, status Owa Siamang dan Landa Jawa masuk dalam daftar list satwa dilindungi pada lampiran nomor urut 70 disebut Owa Siamang, Sempalangus Ndastilus, dan nomor urut 71 disebut Landa Jawa, Hystrix javanica. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P20-Men LHK Setjen _1-6-2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Garis bawahi yang dilindungi itu hanya Landa Jawa, sedang keluarga landak lain seperti landak Sumatera, landak raya, landak butun, landak ekor panjang statusnya tidak dilindungi. Habitat Owa Siamang di kawasan hutan tropis daratan rendah sampai hutan perbukitan yang tersebar di Pulau Sumatera. Sayangnya, habitat hutan tropis semakin menyusut akibat pengundulan hutan dan meningkatnya kegiatan perburuan liar dan perdagangan ilegal telah menyebabkan populasi Owa Siamang terancam. Habitat Landa Jawa di semua tipe hutan dataran rendah, termasuk area pertanian. Sebarannya di Pulau Jawa, Pulau Bali sampai Nusa Tenggara. Populasinya terancam berkurang akibat kegiatan pembangunan dan pengundulan hutan yang masif menyebabkan tempat berlindung dan mencari makan terganggu sehingga masuk ke area pertanian mencari makan. Di samping itu meningkat kegiatan perburuan dan perdagangan liar untuk dimakan dagingnya dan bahan pengobatan tradisional. Di Bali, dikenal dengan panggilan Landa dan biasanya baru kelihatan pada malam hari ketika keluar dari sarangnya mencari makan, dan tanpa basa-basi masuk ke kebun-kebun melewati jalan raya yang dulunya adalah jalan pematang sawah. Landa dianggap hama di kalangan petani karena menghabiskan tanaman umbi-umbian dan tanaman yang baru tumbuh seperti pohon kelapa, pohon durian. Akibatnya banyak petani mengeluh gagal panen oleh ulahnya. Sementara habitat dan di sekitarnya sudah banyak berubah dari hutan sekunder dibongkar untuk dijadikan villa-villa untuk menjamu para tamu-tamu terhormat. Menurut laporan Lembaga Konservasi Internasional IUCN, status Landa dalam kategori tidak terlalu diperhatikan karena jumlah populasinya yang masih banyak di berbagai benua dengan famili yang beragam. Berdasarkan CITES atau Konvensi Perdagangan Internasional, spesies fauna dan flora liar yang terancam punah mencantumkan Landa Jawa merupakan jenis satwa endemik yang masuk jenis Appendix golongan 3. Artinya, keberadaannya masih banyak, namun sewaktu-waktu jumlahnya dapat menurun cepat.
Alasan itu landak Jawa termasuk golongan satwa lindung. Usulan yang sama dari Lembaga Penelitian Indonesia, pada saat itu memandang perlu mencantumkan landak Jawa ke dalam daftar satwa dilarang dengan alasan populasi landak Jawa terus menurun disebabkan perburuan liar untuk tujuan konsumsi dan perdagangan. Hanya saja penelitian lebih lanjut secara berkala untuk mencermati perkembangan sosial budaya masyarakat dan populasi landak Jawa itu sendiri di tingkat lebih bawah dirasakan masih kurang maksimal oleh para pihak yang berkepentingan sehingga kadang hanya mengandalkan laporan kasus dan reaksi masyarakat. Satu hukum tapi beda keadilan yang sedang dirasakan oleh masyarakat Bali dan umumnya masyarakat Indonesia. Ceritanya begini, sekitar bulan September tahun 2021 seekor bayi owa siamang dipertontonkan di media sosial oleh Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta. Kemudian muncul reaksi protes di media sosial. Beberapa hari kemudian, I Nyoman Giri Prasta menyerahkan owa siamang ke pihak BKSDA Provinsi Bali. Bupati Badung menyampaikan permohonan maaf dan seakan menghapus status hukumnya dan dianggap selesai dan tidak ditindaklanjuti karena sudah memiliki surat izin sebagai bapak asuh. Itu kisah tentang owa siamang berbeda lagi dengan kisah landak Jawa. Awal Maret 2024 masih di wilayah hukum Bupati Badung. Petugas Direktorat Reserse Kriminal Polisi Daerah Bali mendatangi rumah kediaman Sukena di daerah Abian Semal. Sukena pun didakwa terbukti memelihara 4 ekor landak Jawa yang dilindungi tanpa dilengkapi dengan izin atau dokumen yang dikeluarkan oleh instansi atau pemerintah yang berwenang. Sukena pun dikirim masuk ke rumah tahanan Kerobokan untuk menjalani kurungan badan selama menunggu keputusan Pengadilan Negeri Bali yang sedang berjalan. Bermimpi ingin menyelamatkan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya dari proses penghancuran masif, namun para penegak hukum dan birokrasi pemerintah bertindak dan bekerja di bawah kendali moral ekonomi. Sementara perusakan habitat terus berlangsung secara masif dan yang selalu akan menanggung resiko tertangkap dan dihukum adalah orang yang tidak punya cukup uang untuk membayar dan membeli keadilan.